Oke, abis itu perkenalan Gondowangi atau nanti Mbak Elsa nanya lagi? Bolak-balik. Oke, kakak tinggal menghitung hari ini bulan apa mas? Halo KPMers, kembali lagi di podcast SKPM dan kali ini bersama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KPMers, kembali lagi di SKPM IPB Podcast. Saya Elsa Destriapani sebagai host, dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, Ibu Dina Nurdinawati, SKPM MSI. Selamat datang Ibu Dina. Terima kasih Mbak Elsa sudah diundang ke SKPM IPB Podcast. Ini jadi salah satu wishlist saya di tahun 2023 loh. Wah, serius Bu? Betul. Wah, luar biasa. Berarti tahun 2023 ada mimpi yang dicantreng. Iya, ada mimpi yang tercapai. Tercapai. Dan Mbak Elsa adalah menjadi salah seorang yang mewujudkan mimpi saya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Merasa bahagia Bu. Bahagia ya. Iya. Hari Jumat kan memang Jumat berkah. Jumat berkah ya, harus membahagiakan orang. Oh, luar biasa. Bu Dina sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan kayaknya lebih sehat dibandingkan dengan sebelumnya tugas dosen menumpuk karena sekarang saya sedang cuti tugas belajar. Oke. Jadi beberapa tugas-tugas perdosenan saya hentikan dulu. Jadi nampaknya jadi lebih sehat, lebih happy. Lebih happy, luar biasa. Sebelum itu Bu, kita perkenalan dulu ya. Silakan Bu Dina menyapa para penonton SKPM IPB TV. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya Dina Nurdinawati. Saya dosen di Departemen SKPM IPB sejak tahun 2015. Dan saya mengajar di Divisi Kependudukan, Agraria, dan Ekologi Politik, khususnya mungkin untuk isu-isu kependudukan ya. Itu banyak bertemu dengan saya. Apalagi ya? Oh ya, sekarang saya sedang cuti tugas belajar, jadi mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa yang mungkin tidak mengenali saya atau belum pernah bertemu dengan saya. Karena saya sedang cuti tugas belajar, mudah-mudahan 3 tahun ke depan selesai. Amin ya Allah, kita doakan bersama. 2025 mudah-mudahan selesai ya. Amin. Jadi nanti bisa segera kembali lagi ke sini. Dan itulah paling perkenalan singkat dari saya. Oke, terima kasih Bu Dina. Sama-sama. Jadi sekarang Bu Dina sedang menjadi mahasiswa UGM. Oh iya betul, saya sedang menjadi mahasiswa UGM. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya, dari mahasiswa di mana gitu, kok bisa ada di betul. Bogor. Iya, saya S3 di UGM. Jurusan? Kependudukan. Sudah bisa ditebak ya. Oke. Karena saya juga memang di sini mengajar di mata kuliah kependudukan, dan penelitian saya juga banyak tentang kependudukan. Jadi memang saya minat di situ, dan sekarang saya sedang S3 di UGM di program studi kependudukan. Berarti masuk semester berapa Bu? 2? Semester 2, ini masih Wah. maba. Mahasiswa baru. Masih maba, iya. Oke, bicara tentang sekarang menjadi mahasiswa, apa Bu perbedaannya? Setelah sebelumnya kan jadi dosen, kemudian jadi mahasiswa lagi, bagaimana perasaannya? Ya ini jadi kayak ada perubahan status gitu kan awalnya. Downgrade atau upgrade nih? Ini mobilitasnya kayaknya yang Mobilitas ini ya. naik, mobilitas turun? Enggak, ini kayaknya seimbang. Oh, seimbang. Masih di kelas yang sama. Oke. Ini saya jadi apa ya? Menurut saya punya satu hal yang istimewa yang Allah berikan gitu, karena saya pernah menjadi dosen, saya juga pernah jadi mahasiswa gitu. Jadi ketika saya menjadi mahasiswa sekarang, saya mungkin akan lebih bisa menempatkan diri, karena selama saya jadi dosen, saya tahu tuh mahasiswa-mahasiswa nyebelin tuh yang kayak gimana sih. Jadi saya menghindari untuk menjadi mahasiswa seperti itu di mata dosen saya. Iya. Dan juga saya jadi lebih tahu kan kalau dosen tuh maunya diapain sih gitu, kalau dihubungin tuh maunya enaknya jam berapa atau bahasanya harus seperti apa tuh saya tahu gitu. Jadi paling tidak mungkin itulah jadi lebih bisa menempatkan diri aja gitu. Karena sebelum jadi dosen, sekarang jadi mahasiswa. Mantap. Oke Bu, jadi dosen itu sebetulnya cita-cita sejak dulu kah atau seperti apa Bu? Kalau dibilang sejak dulu banget itu enggak sih ya. Jadi awal mula saya bercita-cita jadi dosen itu ya ketika saya kuliah S1 di PPKU. Itu awal mula saya menjadi cita-cita saya menjadi seorang dosen, karena saya melihat menjadi seorang dosen tuh nampak sangat keren gitu ya. Karena tidak cuman mengajar, tapi kalau saya lihat itu mereka menulis juga publikasi, melakukan aksi-aksi pemberdayaan masyarakat juga, jadi paket lengkap gitu.
tidak monoton kegiatannya itu aja kan. Itu yang menjadi inspirasi bagi saya pengen deh jadi seperti itu gitu. Ditambah lagi karena memang saya kan terlahir dari orang tua yang juga punya background pendidikan. Dalam hal ini orang tua saya guru, ibu saya guru. Jadi sudah akrab lah dengan dunia pendidikan, dunia pengajaran gitu ya. Dan ketika saya kuliah pun saya senang untuk sharing dengan teman-teman gitu, apa yang sudah saya pahami, apa yang belum saya pahami itu saya senang sharing-sharing, dan disitulah mungkin dukungan teman-teman juga untuk ayo Din jadi dosen gitu. Oke. Supporting sistemnya. Iya, supporting sistemnya itu. Oke. Kalau melihat tadi ketika PPKU, ketika di perkuliahan, mungkin Bu Dina punya role model dalam menjadi dosen? Saya rasa semua dosen yang saya temui saat itu role model buat saya ya. Meskipun waktu PPKU itu kan saya belum ketemu sama dosen-dosen SKPM ya, masih rasanya tuh SMA kelas 4. Karena zaman saya PPKU atau TPB zaman saya waktu itu kami masih sama kan semua, jadi tidak ada penggolongan kelas Q, R, S gitu, jadi semua sama. Mau jurusan apapun, mata kuliah yang diambil akan tetap sama. Jadi itu benar-benar berasa SMA kelas 4. Dan di situ saya melihat bahwa dosen-dosen tersebut tuh adalah role model buat saya gitu. Jadi semuanya adalah role model buat saya. Yang menjadi keren buat saya itu adalah bagaimana dosen itu melakukan pengajaran, tapi sistemnya itu andragogi gitu loh. Pendidikannya itu pendidikan orang dewasa, nggak maksa, nggak ngajarin yang nyuapin gitu, enggak gitu. Tapi gimana ya, itu jadi kayak menginspirasi saya untuk kayaknya menjadi seorang dosen tuh seperti itu deh gitu. Itu role model saya. Terlebih kalau saya melihat dosen perempuan gitu. Karena di bayangan saya itu kan biasanya perempuan itu ya gimana ya, mungkin beberapa itu masih banyak yang berpendidikan rendah misalnya, atau tidak terlibat dalam dunia pekerjaan. Nah, saya melihat seorang dosen perempuan pendidikannya tinggi, terus dia juga bisa menjadi seorang ibu, bisa menjadi seorang istri, itu keren banget. Dan itu role model sih buat saya, dosen-dosen perempuan itu. Oke. Kalau Bu Dina sendiri menyangka nggak jadi dosen di usia muda? Ngomong-ngomong usia berapa ya Bu? Dulu itu saya jadi dosen tahun 2015, diangkat jadi dosen PNS itu 2015. Kalau berarti di usia 25 tahun. Sebetulnya kalau dihitung dari tahun lahir sih 26 ya. Cuman waktu itu bulan April saya belum berulang tahun. Karena masih 5 bulanan lagi ke ulang tahun saya, jadi saya bilang 25 tahun aja lah ya. Jadi saya 25 tahun jadi dosen. Melamarnya itu tahun 2014. Jadi 1 tahun sebelumnya itu melamar CPNS itu 2014. Gitu. Kalau proses menjadi dosennya seperti apa Bu? Apakah sangat mudah ketika daftar langsung diterima, ataukah ada proses-proses yang Bu Dina harus lalui gitu? Ya, itu kalau diceritakan sebetulnya panjang banget ya, panjang banget. Jadi sebelum menjadi dosen, menurut saya memang hal yang terpenting adalah bagaimana kita mengakrabkan diri dengan institusi di mana kita ingin menjadi dosen di situ. Sudah menjadi rahasia umum bahwa misalnya dosen IPB biasanya lulusan IPB, dosen UI biasanya lulusan UI. Bukan perkara karena nepotisme, enggak ya, tapi itu karena memang sudah paham sekali bagaimana iklim bekerja di situ gitu. Nah, saya mengawalinya itu saya rasa itu menjadi seorang asisten dosen. Jadi sejak saya tingkat 2, semester 4, semester 3, semester 4 lah ya, itu sudah aktif menjadi asisten praktikum. Asisten praktikum, jadi paling tidak tuh sudah mulai akrab tuh dengan dosen-dosen, sudah mulai dinotis lah namanya ya. Terus kemudian setiap semesternya tuh selalu menjadi asisten praktikum sampai akhirnya tahun 2011 saya lulus. 2011 saya lulus itu saya bingung tuh, saya mau ngapain gitu ya. Tapi saya tuh pengen jadi dosen, tapi saya belum S2, gimana dong gitu kan. Terus saya mau mengajukan diri untuk S2 lagi ke orang tua juga kan nggak enak ya. Akhirnya saya berpikir untuk gimana caranya saya tetap punya ikatan sama IPB. Karena saya mau jadi dosen di IPB. Tapi juga saya tidak, sudah tidak merepotkan orang tua, gimana caranya gitu. Terus akhirnya ada lowongan untuk menjadi staf akreditasi
tahun 2011 tuh ada Bantu-bantu lowongan jadi staf akreditasi lah. akreditasi ya. Gajinya itu per bulan rendah, kecil lah, 1 juta Dulu. Tapi itu termasuk rendah karena teman-teman saya yang lulus barengan sama saya terus sudah kerja di mana-mana itu 3-5 juta saat itu. Artinya kan gaji saya itu 1/3 sampai 1/5-nya dari teman-teman saya. Tapi saya mikirnya ya paling enggak buat saya hidup tuh cukup gitu. Jadi kemudian saya mau di situ, mau jadi tim akreditasi. Paling enggak tuh saya nyantol gitu loh di IPB. Entah supaya akrab, apalagi jadi tim akreditasi itu kan ngubungin dosen ini, ngubungin dosen itu. Yang terpenting untuk bisa menjadi dosen itu kan itu, ngumpulin modal sosialnya itu loh, jejaring-jejaringnya itu. Jadi dari situ awalnya. Tapi beruntungnya Allah memudahkan jalan saya karena di tahun 2011 pertama kalinya ada beasiswa unggulan untuk calon dosen. Sebelumnya tuh nggak ada beasiswa semacam itu. Jadi penantian saya di situ tuh terjawab gitu, tiba-tiba ada itu. Tapi kan ini beasiswa unggulan calon dosen, nggak bisa buat umum dong. Calon dosen itu calon dosen di mana gitu? Apakah IPB mau saya menjadi calon dosen di dalamnya gitu? Dan lagi-lagi rupanya jejaring sosial yang sudah saya bangun sebelumnya itu yang membantu saya untuk memudahkan saya mendapatkan surat pernyataan bahwa IPB dalam hal ini Departemen SKPM, FEMA itu menyatakan bahwa saya adalah calon dosen di situ. Jadi alhamdulillah jalannya menjadi mudah. 2011 saya langsung S2 di UI dengan lagi-lagi saya tidak melepaskan ikatan dengan IPB. Gitu. Jadi saya tetap nyantol tuh di IPB. Jadi saya tetap ngasistenin, terutama kependudukan karena saya S2-nya kependudukan kan. Itu. Jadi tetap menjaga silaturahmi dengan IPB-nya tuh gitu. Jadi menurut saya sih menjadi seorang dosen selain memang mengumpulkan jejaring-jejaring tadi juga harus sabar. Betul. Harus sabar gitu karena kita kadang mendapatkan penghasilan yang lebih rendah daripada teman-teman kita yang lain, mungkin yang sudah bekerja di swasta misalnya. ya, dan juga kadang kan dosen tuh misalkan minta tolong bisa ikut project ini enggak gitu. Kalau saya sih tipenya ya udah ikut aja gitu, nggak nanya dulu berapa dapatnya. Karena yang terpenting bagi saya itu adalah membangun jejaring tadi. Itu yang mahal banget loh. Kepercayaan itu yang mahal banget. Betul. Karena sekali kita laku nih dipakai sama satu dosen, itu biasanya tawaran-tawaran Ya betul sekali kan gitu ya. Tawaran-tawaran berikutnya Nanti kan dari dosen biasanya lain tuh. ada yang rekomendasi. Kira-kira Iya. siapa nih yang bisa bantuin gitu kan? Sekalinya kita menorehkan noktah merah Allah, Nah. tapi bukan noktah merah perkawinan ya. Udah kayak judul film. Iya, jadi sekalinya kita menorehkan noktah merah ya di situ, itu omongannya bisa sampai kemana-mana dan kita nggak kepake. Jadi gimana caranya menjaga kepercayaan, membangun jejaring, sabar, dan yang terpenting adalah memilih bidang keilmuan yang masih jarang diminati. Dulu kan kependudukan jadi momok banget tuh. Jadi itulah. Tapi enjoy ya Bu ya. Enjoy karena sesuai dengan passion. Betul. Oke. Tugas terberatnya apa Bu menjadi seorang dosen menurut Bu Dina? Tugas terberatnya apa ya? Saya merasa selalu enjoy sih menjadi seorang dosen ya. Tapi memang tugas terberatnya itu karena dosen itu kan tugasnya tidak cuman mengajar ya, tapi ada tridharma perguruan tinggi tadi, pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Yang mana memang kalau tampilan dari luar dosen kayaknya lebih fleksibel secara waktu daripada PNS lain mungkin ya, yang harus masuk jam 7 pulang jam 4 misalnya, dan tiap hari itu harus seperti itu. Dosen kayaknya ada yang baru datang jam 9 tuh gitu. Misalkan terlihatnya lebih fleksibel, tapi sebetulnya tugas dosen itu tuh nggak kenal waktu gitu loh. Kita memang nampak baru berangkat jam 9, tapi sebelum jam 9 tuh di rumah tuh kita ngerjain juga sebetulnya kerjaan sampai malam itu. ya. Bahkan sampai malam, sampai di atas kasur pun kadang saya masih pegang handphone dan itu masih urusin pekerjaan gitu. Karena ya gitu ya, ada penelitian, ada pengabdian masyarakatnya juga. Ngajar juga kan nggak langsung go show gitu ya. Ada yang harus disiapkan juga. Belum lagi waktu zaman pandemi. Itu menurut saya tugas saya yang merasa berat banget jadi seorang dosen dan juga jadi seorang ibu ya. Ketika pandemi. Saya baru punya bayi. Terus kakaknya juga lagi cemburu-cemburunya gitulah karena baru punya adik. Terus juga pekerjaan juga kita masih adaptasi ya dari offline ke online. Nge-zoom. Bahkan sebelum Zoom itu kita pernah kuliah pakai WA, inget nggak sih? Oh iya.
Itu ribet banget juga. Itu ribet banget itu. Terus juga pakai PPT bernarasi yang rekaman. Itu sih tugas terberat saya menurut saya ketika di masa pandemi itu. Tapi kebayang ya Bu, untuk ibu aja yang dosen muda menjadi terberat gitu, maksudnya peristiwa yang terberat, apalagi untuk dosen-dosen yang udah senior gitu ya, yang mungkin dalam tanda kutip dengan teknologi belum familiar gitu. Menurut saya itu ada tantangannya masing-masing ya. Mungkin dosen senior itu beratnya dalam artian bagaimana cara mereka beradaptasi dengan teknologi. Kalau yang muda nggak ada masalah sih dengan teknologi, namun dalam siklus hidupnya, fase hidupnya mereka sedang berada dalam fase di mana anak-anaknya masih kecil-kecil. Anak yang namanya ada ibu di rumah itu kan nggak paham apakah Betul. ibunya itu sedang kerja atau Atau enggak. Disangkanya ya libur aja gitu. Disangkanya libur gitu. Jadi kadang pas nge-zoom ada anak lah gelantungan di belakang segala Iya, macam. iya. Gitu. Jadi tantangan ya. Tantangan banget. Oke, itu tantangannya ya Bu ya di ketika pandemi. Oke. Kalau kesulitan menjadi dosen muda apa Bu? Kesulitan jadi dosen muda itu meyakinkan orang-orang buat saya dosen. Memang sampai sekarang ada yang nggak percaya Enggak kalau sih, ya, Bu Dina enggak. dosen. Kalau sekarang mungkin udah enggak. Tapi waktu awal-awal itu kan kayaknya umur 25 tahun tuh saya waktu jadi dosen tuh saya belum nikah. Jadi belum punya anak gitu ya. Jadi untuk meyakinkan, tidak cuma meyakinkan orang-orang bahwa saya dosen, tapi juga saya meyakinkan diri bahwa saya sendiri. mampu gitu. Saya mampu enggak gitu Iya, kan. Terus juga dalam tugas juga kan demikian. Jadi dosen muda itu memang didesain untuk bisa menjadi penerus dosen-dosen senior. Gimana caranya kita bisa menjadi sehebat mereka, itu kan dididik ya, diberikan tugas-tugas yang mungkin sedikit lebih berat, kadang juga tugas-tugas administratif juga dibebankan pada Dosen. kami ya selaku yang dosen-dosen muda. Sampai ada meme itu loh Bu ya, yang apa tuh? BKD, Sister, Iya, Sinta, iya, apalah yang itu dia. administratif, mungkin Iya. salah satu tantangan tersendiri Ya. sekarang ya. Itu karena ya gitulah, tantangan jadi seorang dosen muda itu di samping memang pekerjaan, itu juga karena ya gitu, seperti saya sampaikan bahwa sekarang saya berada di dalam fase di mana anak-anak saya masih kecil Iya, gitu iya. kan. Kadang ada harus ke sekolah, kadang asisten rumah tangga saya nggak masuk gitu. Jadi drama-drama itulah Biasalah. biasa dinikmati. Dinikmati. Oke Bu, ini ada titipan pertanyaan dari IG ya, IG SKPM IPB official. Oh, bisa Kita titip akan gitu ya? bisa titip gitu ada ya? yang ada just tipnya nggak? ada Mama? just ada yang titip pertanyaan nih Bu. Nih, Oke. kita bacakan. Ada yang nanya gini Bu, apa tantangan terbesar Bu Dina sebagai dosen dan hal yang memotivasi Ibu jadi dosen? Tantangan terbesarnya apa ya? Itulah tadi lah paling ya, yang kesulitan-kesulitan yang saya sampaikan tadi, dan tantangannya tentu saja mahasiswa sekarang tuh pintar-pintar dan mereka bisa dapat ilmu lebih dulu sebelum mereka kuliah kan. Mereka bisa googling, Betul. mereka juga bisa cari-cari Referensi. referensi sendiri ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita mengupgrade. Terus tiap hari. Terus tiap hari mengupgrade ilmu, mengupgrade cara untuk melakukan pendekatan juga ke mahasiswa. Mahasiswa sekarang kan generasi Z ya. Ya. Generasi Z yang mana pendekatannya tuh harus beda. Metodenya Harus beda. Dan juga kadang kalau saya tuh mencoba untuk gimana caranya bikin ilustrasi kuliah itu nggak berat gitu. Bikin ilustrasi kuliah tuh yang cocok dengan gosip-gosip anak muda zaman sekarang. Jadi tantangan saya berikutnya adalah gimana caranya saya mendaratkan konsep-konsep yang rumit itu menjadi mudah diterima. Jadi oleh lebih mahasiswa. operasional, lebih mudah. operasional dan lebih kekinian gitu loh. Jadi kalau lagi musimnya slebeu gitu ya. Jadi mengikuti Iya. zaman sekarang tuh Zaman gimana. sekarang. Itu tadi tantangan ya. Pertanyaan itu ya tadi. Iya. Dan hal apa yang memotivasi Ibu menjadi dosen tadi? Aduh, kalau motivasinya serius nggak usah lah ya. Motivasi seriusnya sih ya biasa lah gitu. Apa namanya, kalau saya sampaikan untuk mencerdaskan anak bangsa, kayaknya nggak ada yang percaya sama saya. Jadi motivasi pribadi aja ya. Motivasi pribadi saya itu, kedua orang tua saya itu PNS. Jadi mau anaknya tuh jadi PNS. Tapi saya melihat PNS itu kok kayaknya rutinitas banget gitu tiap hari ya.
pekerjaannya tuh ya gitu-gitu aja, tiap hari pergi ke kantor Pak jam 7 pulang sore, terus juga pakai baju seragam, apel dan sebagainya. Saya tuh pengen bebas, tapi orang tua saya pengen saya punya pekerjaan yang tetap, yang semacam PNS itu. Dan jadi dosen ini menurut saya jadi kayak pertemuan keinginan saya dan orang tua saya gitu loh. Klop. PNS, pekerjaan tetap, tapi juga saya tetap punya kebebasan. Saya bisa pakai baju apa aja tiap hari. Baju saya kan ganti-ganti tuh misalnya tiap hari. Iya, nggak harus pakai itu terus, seragam. nggak harus korpri, nggak harus apa gitu ya. Terus juga waktunya juga lebih fleksibel. Meskipun kalau dari jam kerja mungkin sama, bahkan lebih panjang. Ya. Tapi saya bisa milih waktu gitu. Betul. Loh. Kalau saya kosongnya jam 3 pagi ya saya bisa kerja jam 3 pagi. Kalau saya kosongnya baru jam 10 malam ke atas ya saya jam 10 malam ke atas. Nggak mesti dari jam 7 sampai jam 4 gitu. Oke. Ini ada lagi Bu, hal yang paling berkesan di SKPM. Apa ya? Aduh. Paling berkesan tuh saya tuh kayaknya tuh sama SKPM tuh udah menginternalisasi banget gitu. Karena kan S1 di sini. Terus S2 juga meskipun di UI, tapi saya tetap masih ngasdos di SKPM. Terus ketika bekerja juga saya di SKPM. Jadi ya semuanya berkesan sih. Dari dosen-dosennya yang kemudian jadi kolega, terus dari mahasiswa-mahasiswanya juga yang kemudian jadi kolega. Mbak Elsa ini kan juga termasuk salah satu mahasiswa yang jadi kolega. Jadi saya pertama kali jadi dosen itu kayaknya di angkatan Mbak Elsa. Karena bimbingan saya pertama itu angkatannya Mbak Elsa. Meskipun waktu itu saya masih jadi pembimbing kedua. Oke Bu, nih ada lagi pertanyaan dari Instagram. Apa tips Bu Dina bisa menjadi selalu lulusan terbaik sejak S1 dan S2 dan semoga S3 juga katanya. Amin. Ya ampun. Gimana tuh? Kenapa ini bisa dibocorkan? Luar biasa Bu Dina. S1 kan IPB lulusan terbaik, S2 di UI jadi lulusan terbaik. Nah, itu gimana Bu? Mungkin ada tips-tipsnya? Apa ya? Kalau saya sih saya bingung tipsnya apa. Karena sebetulnya saya juga tidak ambis untuk memperoleh hasil tersebut. Tidak ada tips tertentu sih kalau bagi saya, karena saya sebetulnya tidak ambis untuk memperoleh hal itu, tapi itu jadi satu hal yang saya syukuri. Kalau saya dulu intinya selalu memaksimalkan apa yang bisa saya lakukan gitu. Misalkan ketika kuliah, saya selalu mempercayai bahwa tidak mungkin kita bisa memperoleh nilai yang baik kalau kita tidak mempersiapkannya, dan juga selama perkuliahan tuh kita nyuekin kuliah tuh nggak mungkin gitu. Jadi kalau saya tipenya adalah saya selalu memberikan atensi yang tinggi ketika ada kuliah. Saya bukan tipe orang yang suka belajar ngoyo pas mau ujian tuh enggak. Karena kuncinya kita paham itu bukan SKS gitu. Jadi selama dosen jelasin tuh saya selalu mencoba untuk memperhatikan dan beraktivitas gitu. Jadi misalkan ketika dosen ngomong apa gitu, saya nggak nyatat semua yang ada di PowerPoint tuh dicatat, atau misalkan setiap kali ada PowerPoint tuh saya foto pakai handphone tuh enggak. Jadi poin apa gitu yang dosennya sampaikan tuh, itu saya misalkan saya tulis yang disampaikan, yang sekiranya tidak ada di buku atau tidak ada di slide, itu yang saya tulis. Dan dengan memberikan perhatian lebih itu, maka ketika ujian atau apapun kita nggak berat untuk bisa belajar ngafalin gitu. Dan saya bukan tipe orang yang ngafalin juga. Jadi misalkan mata kuliah yang hafalan pun saya mencoba untuk menariknya menjadi logika gitu. Jadi tidak menghafal, dan itu rupanya itu kemudian cocok untuk saya. Dan ya belum tentu juga sih cocok untuk yang lain, karena setiap orang kan punya cara belajar masing-masing. Tapi kalau saya tipenya gitu. Dan satu hal lagi adalah jangan pelit untuk sharing. Tapi sharingnya jangan pas ujian gitu. Sharing kepada teman-teman. Apa yang kita pelajari kemudian dibagikan kepada teman-teman tuh kan suka ngajak diskusi gitu. Bahkan ketika waktu S1 tuh ada banyak teman-teman tuh datang ke kosan gitu, misalkan ngajak diskusi. Mungkin bagi orang yang risian itu malah ganggu ya. Tapi kalau saya ngelihatnya itu justru kayak saya bisa ngulang lagi apa yang saya pelajari, ngulang lagi, dan itu tuh nempel. Jadi pas ujian itu bisa memperoleh nilai yang baik. Dan mungkin itulah jadi
Jadi itu yang kemudian saya terapkan di S1 maupun S2 dan S3 mudah-mudahan. Amin ya Allah, semoga menjadi lulusan terbaik di UGM, Bu. Ya, amin aja lah. Amin lah. Amin lah. Oke. Bu, apakah yang Bu Dina pelajari hanya PPT yang diberikan oleh dosen atau mencari sendiri referensi yang memang misalnya dosen memberikan referensi buku dan lain sebagainya? Kalau kita lihat yang sekarang ya Bu ya, rata-rata mahasiswa tuh hanya fokus pada PPT gitu. Kalau menurut Bu Dina seperti apa? Kalau saya biasanya baca PPT dulu. Saya baca PPT dulu supaya tahu gitu loh. Ini tentang apa ya, sekilas gitu. Jadi tahu. Tapi lagi-lagi kalau kita cuma baca PPT, kita akan cuma pada level hafal, tapi nggak paham. Jadi saya tetap akan baca bukunya kalau ada modul atau apa tuh, saya selalu baca itu karena itu jadi kayak ada ceritanya gitu loh. Kenapa muncul ada poin ini, misalkan kenapa variabel demografi itu fertilitas, mortalitas, migrasi. Kalau kita baca bukunya kan kita paham gitu. Oh, fertilitas tuh karena nanti kaitannya dengan meningkatkan jumlah penduduk. Oh, mortalitas tuh gini, oh migrasi tuh gini gitu. Jadi ada ceritanya dan itu jadi membuat paham, dan ketika paham mau nggak mau kita jadi hafal gitu. Betul. Kalau orang hafal tuh belum tentu paham. Jadi sebetulnya kalau kita hanya terbatas mempelajari PPT aja ya Iya. sangat-sangat Betul, terbatas ya. Betul. Jadi mungkin untuk teman-teman ditambah lagi referensinya kalau belajar gitu ya. Dan lebih enak kan sekarang bisa googling sendiri. Betul. Referensinya. Jadi bukan sarjana PPT. Iya, jangan jadi sarjana PPT. Iya, soalnya masih ada tuh obrolan-obrolan jadi sarjana PPT karena yang dihafal hanya PPT aja. Dan belum lagi di printnya pas mau ujian. Nah, itu. Baru difotokopi pas mau Padahal tuh ujian. belum. Gitu. Iya, bener. Oke, Bu. Tadi udah cerita-cerita, sharing-sharing bagaimana menjadi dosen muda gitu ya. Sekarang mungkin pesan-pesan untuk mahasiswa, para pejuang skripsi yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya. Ada tips atau trik? Ya, itu sebetulnya akan menjadi nasihat untuk saya juga karena saya sekarang sedang menjadi pejuang proposal disertasi. Kalau dari pengalaman yang saya lalui baik sebagai mahasiswa maupun dalam membimbing mahasiswa, itu awali penelitianmu sesuai dengan tema ataupun topik yang kita pahami dan kita minati. Jangan pernah kita ikut-ikutan teman atau ikut-ikutan dosennya gitu, enggak gitu. Jadi pastikan topik yang kita sedang geluti itu kita benar-benar minat gitu. Dan jangan pernah merasa putus asa ketika di awal tuh ada kesulitan, karena memang menurut saya bagian paling sulit itu di awal. Ketika kita menentukan kita meneliti apa sih gitu. Banyak baca juga, karena banyak baca jurnal itu menjadikan kita banyak inspirasi gitu kan, melihat kekosongan apa nih, yang nggak mesti kekosongan pun meneliti hal yang sama di lokasi berbeda kan nggak masalah ya, satu. Jadi itu pastikan kita tuh suka gitu dan paham dengan hal tersebut. Dengan apa yang mau kita teliti. Iya, tidak masalah lambat di awal, tapi kita bisa memberikan percepatan kemudian daripada kita jalanin dulu aja deh gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena itu bahkan malah di tengah-tengah makin bingung seperti bola salju gitu ya. Makin bingung, malah makin besar gitu kebingungannya. Jadi pastikan di awal tuh clear dulu dengan dosennya. Nggak apa-apa berkali-kali ketemu dosennya, tema lagi, judul lagi gitu-gitu nggak masalah. Jadi itu, dan juga jangan pernah kita mengasingkan diri dari lingkungan teman-teman yang sedang skripsi juga. Meskipun kadang ada yang menyebalkan kan, suka update, alhamdulillah udah sampai bab 2, alhamdulillah tinggal 2 halaman lagi gitu. Tapi paling tidak Itu menyebalkan ya? Itu menyebalkan dong. Tapi paling tidak tuh suasananya tuh akan tetap terjaga, iklimnya akan tetap terjaga sesama pejuang skripsi. Dan jangan pernah menghilang dari dosen, ketemu aja gitu. Karena ketemu pun itu adalah bagian dari progres. Jadi saya nggak mau ketemu dulu deh karena belum progres, ya nggak masalah gitu. Yang penting tuh rutin kan ketemu, karena ketemu itu juga bagian dari progres, insya Allah gitu. Jadi jangan menunda, jangan merasa bahwa udahlah nanti aja gitu. Jadi lakukan dan pastikan memang itu adalah topik yang teman-teman minati. Ya Bu, kalau semakin lama menjauh dengan dosen itu sebetulnya akan semakin memperpanjang
Iya, semakin sungkan kan. Iya betul, semakin memperpanjang apa tadi kesungkanan. Iya, dan juga dosennya, ya kalau dosen-dosen macam saya kan pembimbingannya belum banyak, ya pasti inget ya. Tapi maksudnya ketika teman-teman kebagian dosennya udah senior, yang bimbingannya tuh banyak, S1, S2, S3, nggak cuma di IPB, bimbingannya di mana-mana juga ada. Itu kan malah beliau mungkin lupa gitu sama kita. Iya. Belum lagi kalau dosennya sibuk, perhatiannya kurang. Itu kalau kita nggak ngejar ya makin parah gitu. Oke. Terima kasih Bu Dina tips-tipsnya. Moga-moga dicatat nih sama teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih banyak Bu Dina sharing-sharingnya. Ya, sama-sama Mbak Elsa. Ada lagi yang mau disampaikan? Aduh, kayaknya ini udah overtime ini. Overtime ya? Overtime. Oke. Mudah-mudahan ada viewernya nih. Kepanjangan begini. Ya, terima kasih sekali lagi sudah datang di SKPM IPB Podcast. Kita doakan Bu Dina semoga 4 semester lagi ya. 4 semester lagi sudah selesai dan bisa kembali ke SKPM dan Amin. kembali mengajar. Amin. Doakan ya. Dan mudah-mudahan jadi lulusan semuanya terbaik lancar. di UGM. Aduh, saya sekarang mah karena sudah beranak 2 ya, S3-nya. Jadi yang penting lulus, anak-anak tetap terurus gitulah. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di SKPM IPB Podcast di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.